Teman-teman suara Juventini, balik lagi sama gue Jeki. Wih, luar biasa, akhirnya kita offline nih. Mantap, dong. Ternyata kita ada ya. Selama ini hanya di dunia online. Ternyata kita ada. Dan ini sekali lagi yang sering bicara di suara Juventini ada siapa? Ada gue Suryo dari Depok. Oke. Gue Ricky dari Taman Mini. Oke, ya pasti teman-teman di video sebelumnya sering banget ngelihat muka mereka, dan termasuk gue yang sering membawakan acara di Suara Juventini, yaitu Jeki ya. Nah, kali ini kita ingin membahas sesuatu yang selalu update ya. Yang update yang paling kita tahu adalah pertandingan kemarin lawan siapa? AS Roma. AS Rombeng. AS Roma. Kita mau bahas AS Roma, terus kita mau bahas apalagi ada milik kan kita belum sempat ulas di Suara Juventini. Kita akan ada highlight dikit tentang milik, terus nanti kita juga UCL. Kemarin pas UCL itu pendapat gue pengen tahu dari pendapat lo berdua, terus sama isu-isu Mercato lah. Yes, yeah. Oke, ready nih? Ready. Buat teman-teman Suara Juventini nih? Ready. Oke, untuk yang pertama adalah kita lihat dulu nih bahwa pertama kali Juventus melawan Roma di musim ini dengan skor 1-1. Sebelum gua ngomongin ke statistik, perasaan lu tentang pertandingan ini? Ya gue selalu menanyakan perasaan dulu ya, kalau senang apa gembira apa sedih apa gimana? Perasaan lu gimana? Ricky dulu deh, Ricky gimana Ricky? Perasaan lu Ricky? Tadi malam 1-1 Oke. Squad Mourinho nih. Perasaan lumayan seneng karena di babak pertama ternyata penampilannya kalau yang gue lihat terlihat lebih baik lah dibanding match-match sebelumnya ya. Oh gitu. Ya, terlihat lebih menyerang. Terus setelah unggul 1-0 juga ternyata Juventus tidak mengendurkan serangan. Di babak pertama aja tapi nih. Iya, coy, babak pertama aja ya. Mungkin karena gol cepat itu sedikit menimbulkan rasa semangat kali ya. Semangat. Jadi gue ngeliatnya di babak pertama keren banget mainnya. Sayangnya di babak kedua agak sedikit mengendur ya. Mundur itu sih. Dan ada indikasi gol yang dianulir itu mungkin membuat sedikit temponya jadi agak nurun nih. Ya kalau misalnya itu gol 2-0 mungkin Juve bisa mengakhiri pertandingan dengan kemenangan sih. Oke. Itu dari gua sih. Suryo gimana Sur? Kalau gue lihat pertandingan kemarin, wah seru. Kalau gue merasa seru banget ya. Seru banget. Kenapa seru banget? Nanti kita bisa lihat berapa shoot on goal yang terjadi. Terus juga Miretti main, terus juga katanya sebelum pertandingan ini selalu digambarkan Juventus akan seperti formasi layang-layang, akan digambarkan seperti formasi ketupat, sangkar burung. Gitu. Jadi ternyata ya Allegri tidak merespon dengan sama ya, tapi berbeda, yaitu ada perbedaan perubahan dan permainan. Apa yang lo lihat dari pertandingan tadi malam? Kalau gue melihat ada perbedaan, sangat ada perbedaan kayak Ricky juga. Oke, pertama penasaran ya, karena kita tahu sendiri kan Dybala adalah ex Juve ya kan, bergabung dengan tim yang akan dihadapi ya kan, Juventus sendiri seperti itu. Penasaran, pasti sebagian Juventini juga akan penasaran seperti itu. Di samping kita hasilnya seri ya kan, prospeknya cukup menjanjikan, Miretti terutama. Di situ dia sangat tenang dalam menghadapi peran yang dikasih Allegri ke dia. Yang kedua, di situ kita bisa ngeliat agresif banget, udah nggak ada lagi sangkar burung atau katakanlah ya main di situ-situ aja gitu. Dengan gol yang pertama Cuadrado sangat agresif dan menjadikan dia kapten gitu kan. Dia langsung gol Vlahovic juga, wah luar biasa sekali. Kita semua seneng banget gitu pas pertama gol cepat di menit kedua itu, Bro Jeki. Oke. Nyangka nggak sih lo kalau Vlahovic bisa golin tendangan bebas? Nyangka? Ya, optimis dan nyangka sih sebenarnya. Gue nggak nyangka. Gue merasa Vlahovic itu kayaknya nggak punya skill itu awalnya. Tapi pas terjadi tadi malam, ternyata ada. Ya, betul. Lo nyangka nggak, Rik? Ada potensi sebenarnya sih ya, karena biasanya pemain-pemain berkaki kiri memang punya potensi untuk bisa syuting tendangan bebas gitu. Tapi untuk Vlahovic sendiri kayaknya ini pertama kali. Pertama kali ya sih kayaknya di Fiorentina. Gue belum pernah lihat sih ya, cuma kayaknya dan ini juga udah lama Juventus tidak pernah gol dari tendangan bebas. Iya, benar. Yang semalam jadi ex-nya Juventus yang sering golin tendangan bebas ya. Udah lama Juventus nggak pernah
golin di tendangan bebas. Dan itu ada potensi juga di Arkadius Milik karena dia juga ke kiri juga Bro Jeki. Itu bakal memperbesar kemungkinan seperti itu Bro Jeki. Oke, itu tadi lu sudah menggambarkan rata-rata senang, rata-rata puas. Mudah-mudahan suara Juventini, penonton yang lain juga punya perasaan yang sama. Amin. Atau kalau memang hatersnya lagi, perasaannya nggak selalu sama. Pastinya kalau itu perasaannya tidak akan selalu sama. Oke. Ya, ini kita masuk ke penampilan ya. Kita langsung ke detail penampilan ya. Kalau ngomongin statistiknya ini menang Juventus karena memang jauh ya dari segi jumlah passingnya 300, 400-an. Beda 100 passing. Berarti ada beda berapa menit itu bisa jadi. Kalau di passing itu diartikan ke jumlah menit itu beda berapa menit, berarti memang Juventus di sini menguasai bola. Oke, dan akurasi passingnya juga Juventus juga di sini 88%. Jadi gue melihatnya ini dominasi sekali ya. Akurasi passingnya juga tinggi. Jadi artinya nggak ada passing-passing yang salah umpan. Apakah ini bisa menggambarkan bahwa Juventus sudah kembali ke track bahwa main sudah menunjukkan tim besar? Atau sebenarnya masih masih tentatif ya, masih ya kalau masih musim kadang-kadang pancaroba, kadang ya panas, kadang ya dingin, kadang ya nggak jelas gitu loh. Kalau lu melihatnya seperti apa, Sur? Apakah ini sudah menjadi gambaran bahwa Juventus sudah punya basic bahwa dia akan bermain seperti ini tadi malam khususnya babak 1, ataukah masih pancaroba yang tadi gue bilang? Begini Bro Jeki, untuk formasi sangkar burung sendiri itu kan banyak sekali passingnya ya kan terjadi di kiri tengah kanan, kiri tengah kanan, dan kemudian passing-passing ini berbuah menuju ke tren yang positif. Kalau kita ngelihat lawan AS Roma ini, di situ kita sudah tidak melihat di menit pertama Juve itu bermain dalam tanda kutip ya membosankan, yang mungkin sebagian besar Allegri hater pasti akan mengacu ke situ ya kan. Kita bisa ngelihat itu tidak terjadi seperti itu gitu. Pressingnya situ sudah ke 18 yard, sudah sangat-sangat mendekati, nggak bermain di belakang lagi antar back, atau kita kenalnya dengan back passing yang sangat membosankan. Mungkin Allegri hater seperti itu gitu Bro Jeki. Trennya positif kalau menurut gue Bro Jeki. Berarti artinya ini memungkinkan untuk akan terus bermain seperti ini. Iya. Lu lebih percaya bahwa itu akan terjadi. Iya. Bahwa ini nggak akan masuk pancaroba nih. Oh, enggak dong Bro Jeki. Ya, betul. Oke. Pancaroba. Iya. Oke, Rick, gimana Rick? Ini cuma nyenengin sesaat. Hah? Ini hanya cuma nyenengin sesaat doang. Oke. Ya istilahnya cuma ya sesaat aja nih. Ataukah memang ini sudah jadi fondasi gitu, bahwa permainan tadi malam bisa jadi fondasi untuk di game-game selanjutnya. Apa yang lo lihat? Oke, gua sangat bahagia dengan perubahan formasi di lini tengah ya. Karena satu pemain ternyata membawa dampak yang sangat positif terlihat, ya kan? Karena kita bermain dengan dua gelandang yang sama di dua match pertama, ya kan? Ada satu perubahan di match terakhir ini, tapi ternyata dia membawa perubahan yang bagus. Miretti bermain bagus banget, dia banyak melakukan passing. Mungkin nanti Bro Jeki bisa kasih sedikit statistiknya Miretti kali ya, biar kita bisa sama-sama lihat. Gue puas banget dengan penampilan dia walaupun cuma bermain sekitar berapa 70 menit ya. 70 menit ada lah ya. Bagus. 70 menit itu udah bagus untuk seorang pemain muda ya. Di tim Allegri. Iya, benar. Sampai 70 menit benar. Bagus dong. Umur 19 tahun dia melakukan banyak passing, umpan-umpan cantik gitu ya. Hampir gol juga, hampir cetak gol juga saat dia terima umpan dari Kostic. Jadi menurut gua mungkin ada bagian Miretti mengambil alih peran di sini untuk melakukan passing dari sekian 500 passing yang Juve lakukan gitu ya. Kayak menurut gua ini seharusnya bisa menjadi momentum di mana Juventus bisa melakukan sesuatu yang lebih lah di musim ini. Gitu. Harusnya Allegri bisa melihat dari penampilan Miretti semalam supaya nggak terfokus dengan gelandang-gelandang yang itu aja gitu. Karena kita punya banyak McKennie, Zakaria. Kayaknya gue nggak perlu sebut nama ya. Pasti Juventini udah pada tahu lah. Jadi menurut gue harusnya kita bisa memaksimalkan banyak potensi-potensi yang bagus yang ada di skuad kita sekarang gitu loh. Harusnya Allegri bisa berpikir ke situ sih, Bro Jeki. Nggak, balik ke pertanyaan gue. Apakah ini menjadi potensi fondasi akan seterusnya seperti ini atau masih pancaroba? Menurut gue ini harusnya jadi pondasi awal sih. Pondasi awal. Ya, pondasi awal. Kemungkinan untuk pancaroba? Harusnya enggak, kecuali kalau
Allegri mainin itu lagi Oke, sih. jadi Iya sih. kuncinya di line up ya. Ya kuncinya di line up sangat berpengaruh sih menurut gue. Oke, ya. Oke, itu tadi mengenai statistik bahwa dari seluruh statistik yang ada dari dribble, kehilangan bola, dari duel menang, itu hampir dimenangkan sama Juventus. Jadi sebenarnya skor ini sangat tidak adil kalau buat Juventus. Kenapa? Karena wasitnya nggak adil juga. Karena menurut gue wasitnya tai kucing juga itu menurut gue. Kenapa? Ya, lu bisa bayangin, ya yang ngegolin kan Locatelli. Yang asis Juan Cuadrado. Cuman yang dicek sampai dari Vlahovic. Buset, kenapa nggak dicek aja langsung dari babak pertama? Terlalu jauh ya. Gila banget itu wasit tuh. Ya, tapi gue nggak mau komentar tentang banyak tentang wasit, walaupun kesel ya. Ya, karena memang begitulah Juventus. Selalu kalau diuntungkan kekasih wasit, kalau nggak diuntungkan nggak ada yang belain. Itu bisa merubah paradigma untuk supporter sebelah gitu, tim sebelah, bahwa pada pertandingan kali ini benar kata Bro Jeki ya kan, kenapa nggak sekalian aja dari sebelumnya Vlahovic gitu, karena dibahasnya itu terlalu jauh itu. Iya, wasitnya. Prosesnya gue pikir Cuadrado yang offside, gue pikir. Nah, Vlahovic, buset deh. karena ditarik Itu juga baru dapat bola pertama. Oh gila. Bola dari tengah. Bola dari tengah. Jadi gue rasa kalau misalkan nanti golin di Juventus, dia dicek ulang dulu nih sampai 3 pertandingan ke belakang. Jadi benar-benar harus cari kesalahan. Gila banget itu wasit Serie A itu. Ya itu bisa merubah ya tim-tim sebelah lah. Kita lihat ya kan bahwa Juve nggak selalu diuntungkan juga. Kalau pada pertandingan saat ini kelihatan kan Vlahovic dari handsball, kemudian Locatelli dengan gol yang sangat cantik ya kan, itu pun dibatalkan. Sekali lagi Juve tidak selalu diuntungkan saat ini. Ya seperti itu Bro Jeki. Ya, tadi udah jelas ya bahwa ya kita kurang diuntungkan sama wasit, tapi yang is oke lah karena pada dasarnya permainan ini udah berubah. Angka-angka sudah berbicara bahwa permainan Juventus sudah berubah. Oke, kita masuk ke line rating ya. Tadi udah dibahas bahwa Miretti unggul, istilahnya angkanya di sini. Miretti mungkin di sini karena tidak main sampai 70 menit, angkanya memang sampai angka 7, tapi ini sudah jadi satu gambaran bahwa Miretti tadi udah disebut sama Ricky. Oke banget mainnya. Gue setuju Miretti oke banget mainnya karena dia main bisa nyampe ke dalam kotak penalti. Ini sebuah hal yang baru dari permainan Juventus, gelandang masuk kotak penalti. Di era yang sekarang tuh udah mulai jarang kemarin-kemarin Juventus ya. Dan sekarang Miretti mau membuktikan itu gitu loh. Coba terakhir siapa bawa bola masuk ke dalam kotak penalti, seorang pemain tengah. Siapa? Bukan mendapat umpan, tapi membawa bola. Ya, oke, penetrasi ya seperti itu. Penetrasi, ya. Gelandang. Ya betul. Itu dilakukan Miretti. Dulu ada Vidal, dulu ada Marquisio. Ya kan, dulu Hedira bisa melakukan seperti itu. Vieira juga bisa seperti itu. Vieira kejauhan. Tahuan umurnya dah. Ya, ini kan knowledge sedikit ya kan, knowledge. Penonton kita 17 tahun semua. Kalau tua lu. Oke. Ada. 2004 itu. Wow, pasti kan. Gue aja lahir 2010. Breakthrough ya kan, Vieira. Oke. Nah, rating di sini dikatakan Danilo sama Bremer yang paling bagus di versi WhoScore. Tapi terlepas dari ratingnya WhoScore, lu punya rating tersendiri nggak dari penampilan Juventus dan pemain mana yang lu mau highlight untuk ini perlu dapat rating tersendiri nih? Lu dulu. Tadi yang pertama kali siapa? Tadi gue. Oh ya, Ricky dulu. Oke, kalau untuk WhoScore dia kasih Danilo dan Bremer 7. Menurut gue sih wajar-wajar aja ya Bang ya, karena memang Roma juga banyak melakukan serangan gitu ya, hampir beberapa kali bisa gol, tapi gue lihat Bremer sih, gue poinnya lebih ke Bremer karena banyak tackle, intercept dan juga pembacaan situasi bola yang bagus banget gitu ya. Jadi gue sedikit melupakan Delete lah, sekarang kayaknya gue udah lupa ya Delete ya, karena emang Delete justru dulu sering banget melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang bisa berbuah gol buat Juventus ya, handsball lah, tackle berbahaya gitu lah, dia bikin Zaniolo kena ACL ya kan. Lalu ya. Iya gue iya gitu kan, salah satunya ulah Delete itu kan ya. Jadi menurut gue Bremer dengan interceptnya semalam cocok lah dengan rating itu gitu ya. Danilo juga ini kan posisi yang pertama kali dia ada di center back untuk di musim ini ya kan. Sebelumnya kan di 2 pertandingan dia main di right back kan ya, back kanan ya. Jadi ini dua ratingnya memang cocok lah untuk back kita gitu. Satu poin mungkin
mungkin gue kasih untuk Miretti yang bermain sangat bagus. Locatelli juga oke di tengah ya, yang nggak terlalu kelihatan sih gue lebih ke Rabiot ya. Kayaknya emang gitu-gitu aja mainnya gitu. Cuman kemarin itu semalam itu dia main lebih ke belakang kayaknya memang karena untuk mengutamakan Locatelli yang bisa lebih maju. Itu sih yang gue lihat. Miretti memang dijadiin ya mirip-mirip playmaker lah supaya bisa ngalirin bola ke kanan ke kiri. Ya kan, kalau misalnya untuk pemain-pemain yang lain kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Gue nggak suka sama Cuadrado karena terlalu maruk sih, itu aja sih. Ya. Oke, dengan masalah yang sama terus ya Cuadrado ya. Oke, Sur, ini ada rating dari WhoScore. Ya, mungkin lu punya rating penilaian tersendiri, nggak ada masalah. Karena opini Juventus ini bebas-bebas saja. Oke. Siapa yang lu mau highlight dari pemain-pemain yang ada di sini? Sandro, apakah Sandro the best masih? Apa? Oke, gimana Sur mengenai pemain-pemain ini? Gini, sekali lagi di situ pernah Sandro menjadi seseorang yang the best di sektor kiri ya kan. Dan kita sendiri ngelihat pertandingan semalam ya kan melawan AS Roma, Sandro mencoba untuk melakukan shoot ya kan. Hampir memang ya, itu memang patut diapresiasi. Gue lebih ke sedikit berbeda dengan Bro Ricky, ke Cuadrado ya kan. Di samping dia Bro Ricky tadi bilang apa? Maruk. Kita apresiasi dengan gol pertama Vlahovic sendiri kan dari ulahnya dalam tanda kutip Cuadrado ya kan. Dia mencoba masuk gitu seperti itu, kemudian dia tertackle ya kan, dan kemudian nggak nyangka gitu. Kalau yang Bro Jeki bilang melakukan free kick ya kan, itu observasi yang mendalam yang dilakukan oleh Allegri di masa latihan kayaknya ini ya kan. Jadi dia mempercayakan Vlahovic dan terjadinya gol. Kalau gue sendiri lebih ke Vlahovic dan Cuadrado, Bro Ricky. Oh gitu. Berarti yang lu pengen highlight adalah Vlahovic dan Cuadrado. Cuadrado ya kan. Ya kalau gue tentu ya hampir sama dengan seluruh Juventus ini, Miretti menjadi satu nama yang sangat diomongin sama para Juventus ini, dan memang menjadi refresh ya, menjadi penyegaran baru bahwa yang tadi gue bilang di awal bahwa Miretti main masuk sampai ke lapangan tengah bawa bola, dan itu menurut gue hal yang seger lagi ngelihatnya. Dari sebelum-sebelumnya pemain tengah tuh hampir jarang pemain tengah berani bawa bola masuk ke dalam area kotak penalti lawan. Itu hampir jarang. Kalau area penyerang sayap, kalau area striker ya wajar karena daerah operasinya di situ. Tapi kalau pemain tengah lu berani bawa bola untuk bisa sampai ke area kotak penalti, entah itu passing kombinasi, kan ada tuh dia satu passing kombinasi sama Kostic. Iya, Dia berhasil. Nah, itu kan salah satu bentuk-bentuk bahwa pemain si tengah ini, si Miretti ini potensinya gede banget. Dan dia masih 19 tahun, dipercaya main menit 70, berarti di mata Allegri spesial. Ya. Karena menurut gua pemain muda di mata Allegri kalau dimainin berarti spesial. Ya. Karena susah main pemain muda dimainin Allegri, susah banget gitu loh. Oke, itu mengenai statistik, mengenai rating, kalian udah ngasih opini masing-masing. Kita lanjut lagi ke nggak mau sih. Oke, kita lanjut ke jalannya pertandingan. Jalannya pertandingan lagi adalah, nah, ini mengenai arah serangan dari yang dibangun oleh Juventus, arah serangan yang dibangun sama Roma. Juventus lebih besar arah serangan dari sisi kiri. Sisi kiri mungkin di situ ada posisinya Locatelli, ada Kostic, ada Sandro juga, terus ada Miretti juga kadang-kadang juga membantu di sisi kiri, terus juga di sisi kanan juga Cuadrado lebih sering untuk penetrasi. Nah, dari sisi Roma hampir stabil. Dia melewati arah serangan mereka benar-benar stabil. Dia melewati dari beberapa sisi. Mau sisi kanan, sisi tengah, atau sisi kiri. Tapi yang gue perhatikan, Roma tidak menghasilkan apa-apa. Nggak menghasilkan peluang emas. Ya, coba lu inget-inget peluang emasnya siapa yang nggak ada kan? Nggak ada peluang emasnya dia. Jadi benar-benar Bremer sama Danilo ini monster buat pemain lawan. Nah, bagaimana lu melihat arah serangan Juventus dan arah serangan Roma untuk tandingan tadi malam? Apakah ini menjadi satu kunci atau satu kelemahan atau kekuatan dari Juventus, dan kemarin Roma juga menyerang? Gimana, Sur? Untuk sebelah kiri ya, kita tahu sendiri Kostic dan ada Alexandro, bahkan Miretti ada di situ. Jadi di angka ini 43% itu cukup menjanjikan untuk sektor sebelah linear kiri. Dan untuk kanannya sendiri kita tahu kan ada Cuadrado gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kita lagi-lagi ya kan terjadi selisih angka yang cukup besar di tengah itu ya kan. Rabiot. Nah, Rabiot itu kurang dalam arti ya harusnya bisa membaca permainan gitu seperti itu. Kita sangat mengharapkan Rabiot itu
melakukan pembacaan permainan bahwa di kiri dan kanan sudah agak mentok ya kan, enaknya dia maju keep ball ya kan, seperti Miretti itulah mentalnya ya kan, masuk maju penetrasi, itu kita akan merata seperti Roma 30, 33 dan 38 seperti itu, karena dari shoot yang sudah terjadi Juve itu cukup besar Bro Jeki ya kan, sangat disayangkan dari 20%-nya ini kurang bisa dikembangkan gitu seperti itu, karena Locatelli sendiri sudah bermain cukup bagus ya, kita tahu di menit yang gol dianulir yang kita bahas tadi ya kan, di situ ada inisiatif yang betul, shoot yang cukup besar ya. Sayang sekali ini perlu menjadi kelemahan yang perlu dikembangkan kalau menurut gue Bro Jeki. Gue ngelihatnya kenapa Juventus nggak bisa dari tengah, gue rasa Roma emang menumpuk pemain. I Pemain, see. jadi memang kayaknya harus skill di atas rata-rata. Ketika lu penumpuk pemain bisa ngebongkar. Ya bukan berarti tim lain lebih jago, ya sekelas kayak pemain tengah zaman dulu Barca, Xavi, Iniesta yang bisa bongkar, yang numpuk pemain gitu kan. Oke. Ya, skill di sini sangat mempengaruhi kalau lu mau nyerang dari sisi tengah. Ini agak ke belakang sedikit ya, maksudnya zaman Jangan terlalu ke belakang. Oke. Oh, kalau Zidane ke belakang nggak Zidane? Oke, Zidane ya kan, Zidane yang segitu powerfulnya, ketika Del Piero itu cedera, ya dia juga tidak bisa berbicara banyak seperti itu gitu kan. Nah di sini kita harapkan ketika Zidane dan Del Piero, katakanlah Miretti dan yang mau bakal masuk nih yang Juventus ini Pak, ekspektasi lebih nih Paredes ya kan, bisa seperti itu akan menjanjikan banget, enak banget gitu, seperti itu Bro Jeki. Oke, gimana Rick? Tadi Surya udah ngasih satu penjelasan bahwa sayang banget bahwa serangan dari tengah tidak terlalu maksimal. Nah, kalau lo sendiri ngeliatnya gimana, Rick? Oke, kalau dari tengah nih memang kecil banget ya, 20% ya. Gini Bang, kalau yang gue lihat ya, kalau Bang Suryo kan tadi ke Zidane ya, jauh juga ya itu ya. Lumayan. Semua orang tahu lah. Iya, Juve. Ya, kalau gua nggak usah jauh-jauh lah. Kita kembali ke musim di zaman trio MVP lah ya, plus Pogba. Ya, kalau lu cari di YouTube ya, gol-gol Pogba dari luar kotak penalti itu banyak, Bang. Banyak banget gitu. Itu Pogba muda tuh sering banget melakukan shoot-shoot di luar kotak penalti dan itu berbuah gol. Gitu, dan itu yang kita nggak dapetin di Juventus sekarang. Gitu, jadi memang gelandang kita kurang kreativitas saat tim sudah tidak bisa masuk ke dalam kotak penalti, harusnya dipaksain terus gitu loh. Cobalah shoot semalam Locatelli shoot gol kok, itu shoot di luar kotak penalti pertama yang bisa masuk musim ini, sayangnya dianulir. Itu sih yang kalau yang gue nilai ya. Jadi menurut gue gelandang kita memang kurang potensi untuk melakukan shoot keluar kotak penalti ya, dari luar kotak penalti. Terakhir memang gue butuh Pogba banget, mengharapkan banget dia kembali gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermain tetap kayak dia muda dulu gitu ya, maksudnya. Jadi kalau di sisi kiri 43% wajar, karena memang Kostic kayaknya diplot untuk terus melakukan crossing terus ya. Tugas dia hanya crossing kayaknya. Ya kan, kayaknya memang Kostic ini punya nilai sendiri di mata Allegri, di mana dia harus melakukan banyak umpan ke dalam gawang, ke mulut gawang, di mana Vlahovic bisa menyambut di situ. Itu sih. Jadi memang kebanyakan di situ. Kalau Cuadrado memang dia Miretti sering banget ngasih bola ke Cuadrado semalam ya, banyak bola-bola dari Miretti ke Cuadrado ya, satu berbuah peluang yang dia shoot langsung, sayang di tepis Rui Patricio. Jadi sisi kiri memang paling banyak karena Kostic banyak banget dapat bola. Kostic banyak banget bola gitu ya. Nah, yang kekurangan di kita adalah gelandang serang tengah kita nih memang kurang banget kreativitas sih, minim kreativitas. Oke. Itu sih kalau yang gue lihat Bro Jeki. Oke, ya itu tadi opininya dari Ricky bahwa kreativitas selalu menjadi satu isu terus dalam Juventus ya. Mudah-mudahan nggak harus menunggu kreativitas tapi tetap menang. Ya. Kadang kalau harus nunggu kreativitas ya nggak menang dong. Ya kan? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya adalah titik-titik shoot yang membahayakan dari Juventus dan Roma. Roma kenapa bisa gede jadi 0,96 milik Roma. Ini area shootnya dia. Juve 0,63, tapi kenapa bisa jadi kecil? Karena area shootnya lebih banyak di luar kotak penalti. Ini di sini bintang nih golnya. Karena kalau titik membahayakan makin jauh dari kotak penalti makin kecil angkanya. Makin dekat dari kotak penalti makin besar angkanya. Nah, di dalam kotak penalti hanya kebagian 4. Nah, gue melihat ini salah satu bentuk area shoot yang memang Roma sudah menumpuk di sini. Memang kan Mourinho ini kan memang terkenal dulu parkir bus ya.
Benar. Jadi wajar sih area kotak penalti itu sangat-sangat berat menurut gue untuk bisa dijelajahi tadi malam sama Juventus, tapi tetap masih bagus karena banyak yang nembus. Ya. Gitu loh. Nah, area kotak penaltinya Juve juga nggak kalah juga sedikit, maksudnya lumayan juga ditembus sama Roma. Tapi mungkin ini peluangnya nggak bagus karena ini mungkin sudah diblok. Karena shoot di sini dihitungnya bukan pas diblok ya, di shoot aja. Ya. Mau itu hasilnya diblok atau nggak diblok, Ya. dia mencatat men-shoot sama seperti yang ada di sini. Shoot di sini dia hanya mencatat shootnya aja, tapi nggak mencatat apakah berhasil atau enggak gitu. Dari titik-titik yang membahayakan. Gimana ya, Ricky, melihat dari area-area shoot yang dilakukan oleh Juventus dan Roma tadi malam? Oke, AS Roma memang menumpuk banyak gelandang yang bagus ya. Kalau gue liat gelandangnya memang cakep ya di situ ya. Jadi memang agak sulit buat ditembus sama pemain-pemain Juventus gitu. Makanya kita semalam memang mencoba banyak melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Itu sih yang gue harapin sebenarnya. Ya, sayang tendangannya banyak yang ngaco aja gitu. Tapi itu memang harus sering kita coba kalau memang kita udah nggak bisa mentok ke dalam gitu loh. Jadi memang menurut gue semalam itu memang pertama kita kurang beruntung juga ya karena banyak peluang yang gagal juga. Yang kedua memang kreativitasnya juga kurang, jadi memang agak sulit buat nembus pertahanan yang memang dijaga banget sama Mourinho nih. Dia numpuk pemain-pemain yang bagus banget di tengah gitu. Ini belum ada Wijnaldum ya. Kalau ada Wijnaldum kayaknya memang lebih ngeri lagi gitu sih. Kalau untuk Roma sendiri, Danilo dan Bremer intinya poinnya ada di situ. Dia melakukan sesuatu tugas yang sangat luar biasa. Ya, Danilo dan Bremer bener-bener jadi benteng banget tadi malam, keren banget mainnya. Gua apresiasi sedikit buat Rabiot yang sering turun ya, lumayan lah dia sangat membantu karena sebenarnya untuk Rabiot saat ini yang gua harapin memang ini personal gua ya, kalau gua ngeliat Rabiot gua lebih suka dia lebih bertahan aja lah, biar Locatelli yang lebih masuk ke depan gitu. Tapi beda itu lu sih. kayak di WA grup benci banget. Di sini kayaknya menyanjung Rabiot. Karena Rabiot tadi pasang Bro Jeki. Gue sih maunya bukan dia yang dipasang ya kan, tapi ya karena Allegri lebih percaya dia ya. Mungkin karena dia sudah punya lebih banyak pengalaman dibanding pemain-pemain lain, jadi mungkin Allegri lebih percaya dia gitu. Jadi ya mau nggak mau karena dia yang dipasang, gue mau nggak mau harus tetap ngedukung dia lah karena dia yang bermain di lapangan nih tadi malam nih, ya kan. Jadi menurut gue Rabiot cukup membantu Locatelli semalam ya. Nggak kayak pertandingan sebelumnya dia malah nyusahin Locatelli mulu kalau gue lihat ya. Itu sih kalau dari gue, Bro Jeki. Oke, thank you Ricky. Nah, Suryo gimana Sur mengenai shoot yang dihasilkan oleh Juventus dan Roma? Nah, kita apakah ini bisa dikatakan Juve sudah cukup berbahaya? Kita bisa lihat sendiri ada 10 shoot ya kan, di samping daripada 4 shot on goal yang terjadi based on yang kita lihat di sini seperti itu. Nah, dilihat dari golnya Roma itu kan berasal dari corner kick ya kan. Itu hanya kebetulan saja sebagai seorang Juventini kalau gue bilang ya kan, di mana konsentrasi pemain sudah mulai menurun di titik 69. Nah, kemudian Szczęsny yang seperti kita tahu dia malah ke Dybala ya kan, Dybala kemudian menjadi gol. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan untuk para Juventini yang dilakukan oleh Tammy Ibrahim seperti itu gitu. Kan sayang banget gitu karena Juve udah agresif sekali di titik 18 gitu. Sudah 10 ya. Itu udah enak banget gitu sebenarnya kita ngelihatnya. Tinggal memperbesar dari titik tengahnya aja ini untuk penetrasi seperti itu yang seperti Bro Jeki bilang itu. Pogba di 2015 ya udah ini nggak terlalu lama kan udah 2015. Oke. Aman ya. Dan kita pernah ngeliat sendiri di tur pramusim Chivas de la Guajara ya kan di situ kan berbahaya kan. Untung kipernya Chivas itu masih bisa mengantisipasi. Itu kemungkinan besar kalau Pogba balik kita akan lebih berjaya lagi seperti itu. Dan nggak ada tuh yang namanya gol-gol. Gue sih bilangnya Roma hoki aja, set piece. Hoki pasti, hoki di mana konsentrasi pemain Juve udah turun ya kan. Ini memang hal lumrah ya nih di 70 karena 20 menit pertama, 20 menit akhir itu kan memang jadi titik krusial biasanya gol-gol terjadi seperti itu Bro Jeki. Ya emang pelatihnya Roma juga bilang gue beruntung juga. Mourinho juga di konferensi persnya juga bilang ya wajar lah gue masih bisa nyuri poin. Dia masih bilang beruntung gitu loh. Ya wajar sih. Karena dia bilang begitu karena memang Juventus sangat mengerikan sekali waktu di babak 1 kan. Ya benar. Oke, itu aja mengenai salah satu review lawan Roma. Jadi
mungkin tadi perkataan terakhir tadi Roma beruntung bisa nyuri. Hoki, Roma hoki ya. Juve-nya berarti yang nggak beruntung. Nanti kita balik lagi ya. Itu the whole Bukan gameplay. the whole gambaran dari mengenai pertandingan tadi malam. Oke. Ya, kita lanjut ke di luar dari materi Roma sama Juventus. Here we go, Milik udah jadi pemain Juventus. Ini belum kita bahas kemarin. Singkat aja mengenai Milik ini. Apakah Milik ini menjadi satu ini kan di akhir-akhir transfer ya, akhirnya menjadi satu amunisi yang memang sesuai. Terus juga ternyata tadi malam juga langsung ini ya, langsung main ya, langsung main. Gila, gue bilang baru datang kemarin langsung main, ini orang profesional banget. Istilahnya nggak ada delay-delaynya, nggak ada apa istilahnya kalau lo habis dari luar kota. Adaptasi atau jet Lag-nya gitu langsung main. Gila, profesional banget sih kalau dilihat kan areanya dia kan main memang lebih banyak di striker, ini turun bolanya dia lebih banyak di area striker. Bagaimana lu ngelihatnya, Ricky ini mengenai area Milik ini? Oke, Milik semalam nggak main banyak ya, cuma sekitar 15 atau 10 menit akhir ya. Tapi mungkin karena semalam Allegri mencoba melakukan pressing tinggi di 15 menit terakhir. Jadi kalau misalnya dia harus nunggu di depan gawang, kayaknya agak susah karena gelandangnya memang kurang banyak kreativitas ya. Dia kurang banyak masuk ke dalam gitu. Jadi yang gue lihat semalam tuh Milik banyak ambil bola loh. Ya melakukan operan lagi ke tengah ngasih lagi ke kiri. Untungnya Kostic juga coba untuk crossing terus walaupun banyak blok juga gitu. Tapi gue lihat Milik lumayan lah untuk sekitar 10 menitan dia bermain, tapi punya jangkauan yang cukup lumayan tadi malam sih Bro Jeki. Ya gue belum bisa nilai banyak karena memang dia tidak terlalu banyak menyentuh bola, tapi saat dia menyentuh bola dia melakukan tidak ada passing yang gagal. Kalau yang gue lihat semalam, jadi cukup oke, sepertinya akan menjanjikan. Ya mudah-mudahan bisa diberi waktu yang bermain lebih banyak, atau mungkin ya ini mungkin menurut gue ya, siapa tahu Allegri mencoba untuk memainkan 4-4-2 ya kan, dia bisa dipasangkan dengan Vlahovic, kita nggak ada yang tahu nih ya kan. Zaman dulu pernah ada Ibrahimovic dan Trezeguet ya, zaman Capello, dua-duanya tipikalnya sama ya kan, sama-sama tinggi ya, tapi golnya tetap ada gitu loh ya. Siapa tahu bisa ada ya kolaborasi yang bagus lah di kedepannya nanti antara Vlahovic dan Milik. Itu sih dari gua Bro Jeki. Oke, itu tadi Milik dari Ricky. Sekarang ke Suryo, gimana tentang Milik siapa ini? Kalau dari namanya ya Juve memang udah miliknya ya kan, Milik adalah Juve ya, memang udah miliknya. Nah, kita di sini antisipasi kalau menurut gue Bro Jeki. Kita sudah kehilangan Dybala dan Milik sendiri bisa jadi second position, yaitu attacking midfielder. Balik ke Bro Ricky ya kan. Di situ passing-passingnya dari kiri ke tengah ya kan, tengah ke kiri lagi. Kemudian Kostic memang sengaja melakukan crossing yang karena memang spesialisnya di Eintracht Frankfurt, itu memang crossingnya gila ya kan. Dan dia jadi best player di Europa League ya kan. Seperti itu ya kan. Arkadiusz Milik ini bisa menjadi tandem ketika formasi itu berubah menjadi 4-4-2, di mana Vlahovic ya kan menerima umpan kembali dari Arkadiusz Milik karena posisi attacking midfieldernya ini cukup oke. Kalau kita lihat juga dia tidak perlu adaptasi lagi karena dia memang bekas Napoli ya, bekas Napoli, kemudian Marseille, Olympique Marseille juga, dan tipikal yang tower yang tinggi tapi oke lah ya kan, passing bisa, jadi penyerang bayangan bisa, kemudian menjadi formasi 4-4-2 bisa. Cukup menjanjikan dan potensial banget untuk Arkadiusz Milik yang kita lihat di Roma juga bagus gitu Bro Jeki. Oke, Milik punya potensial berarti ya? Ya, nah, sangat. Kalau gue Milik melihatnya tetap sebagai planning awalnya Juventus, backup Vlahovic. Jadi gue rasa Allegri ingin main 90 menit dengan striker. Karena kebanyakan kan kalau Vlahovic di menit 70 ke atas dia udah terlalu capek. Kadang ngikutin bola, ngejar bola segala macam. Jadi pengen ada menit 70 ke atas tuh gue harus punya striker yang fit lagi. Makanya gue harus cari pemain yang sama. Jadi dia masukin Milik. Jadi gue melihatnya baru di situ aja. Apakah nanti formasi 4-4-2, apakah nanti bisa main bareng? Ya itu kan istilahnya belum tahu. Karena Allegri memang
belum pernah nyoba kayak gitu. Iya. Oke. Istilahnya belum nyoba, tapi yang udah pasti kan dia backup Vlahovic. Iya. Oh iya tentu. Bener kan? Ya tuh. Kita kan di area pastinya hanya di situ. Ya. Kalau itu kan kemungkinan. Ya probabilitas dan antisipasinya seperti itu Bro Tapi di Jeki. 2014 tuh Allegri bermain dengan 4-4-2 loh saat kita ke final Liga Champions. Walaupun strikernya tipikalnya nggak sama Nggak karena sama. kan si Tevez kan lebih ke second striker Iya, sebenarnya sama waktu itu. Morata. Ya, Kalau ini kan Moratanya benar-benar jadi- sama. Iya, kalau ini benar-benar sama. Makanya gue menantikan banget sih ke depannya gimana nih Allegri. Iya, apakah dia mau Penasaran. improve Iya. ataukah ya memang hanya sekedar backup Iya, benar. gitu. Ya seperti kita tahu kan itu dari historinya kan memang sudah dari 6 tahun yang lalu sebenarnya Allegri pengen milik gitu kan dan kemudian baru kesampaian sekarang seperti itu Bro Jeki. Antisipasinya ya seperti itu untuk ya bisa dari probabilitasnya Bro Jeki kemungkinannya dan dari Bro Ricky juga 4-4-2 juga bisa gitu. Multi role juga sih. Oke. Ya, kita sudahi aja milik karena dia juga udah main. Jadi nggak terlalu banyak kita bahas-bahas, kita bahas nanti kalau kita lihat di game-game selanjutnya. Oke, kita lanjut ke Liga Champion. Nah, Liga Champion mungkin kita nggak terlalu banyak bahas, gue cuma hanya pengen satu jawaban yang singkat, ringkas. Bagaimana grup H kalian menanggapinya? PSG, Benfica, dan Maccabi Haifa. Suryo. Optimis lolos 80% sampai 90%. Apa runner up is okay ya kan. Oke. Ya kita juga realistis juga gitu. Kita berhadapan dengan PSG, kemudian Maccabi Haifa dan Benfica seperti itu. Benfica bisa menjadi kejutan, tapi gue yakin dan percaya sebagai seorang Juventus ini Benfica dapat kita atasi ya kan. Yang berbahaya tentu di PSG ya kan. Seperti yang kita tahu kick off yang pernah atau baru-baru ini terjadi kan itu cukup cantik antara Messi, Messi, Verratti dan kemudian langsung Mbappe. Itu berbahaya sekali kalau defender kita bengong gitu atau katakanlah di menit-menit yang krusial itu tadi 15 menit pertama, 15 menit terakhir atau 20 menit pertama, 20 menit terakhir. Itu ya 80% lolos. Lolos. Bro Jeki, ya. Oke. Rick, gimana Rick? Grup H, Rick, ketemu Messi. 90% lolos harusnya. 90% gue yakin bisa lolos. Yang mesti diwaspadai emang cuma PSG aja sih, PSG. Tapi jangan khawatir ya, kita di 2016 tuh juga gugurin trio MSN kok, yang lebih sadis daripada yang sekarang ini ya. Jadi gue ya walaupun waktu itu Juventus juga keren sih ya. Bukannya bilang saat ini Juventus nggak keren ya, cuman kalau untuk Berbeda. ya berbeda lah ya. Tapi memang kita pernah punya pengalaman bisa gugurin trio terbaik di Eropa waktu itu ya kan. Jadi ya trio yang sekarang kan lebih muda ya. Ada seorang anak muda, kalau waktu itu kan lebih matang ya karena semuanya udah benar-benar berada di tingkat terbaiknya waktu itu. Dan kita bisa gugurin mereka jadi tanpa mencetak satu gol pun loh waktu itu ya. Trio MSN tuh tidak bisa mencetak satu gol pun. Kita unggul 3-0 agregat 2 laga. Jadi gua yakin 90% Juventus lolos lah. Harusnya. Oke. Ya gue juga yakin Juventus lolos. Yang penting rumusnya adalah di home menang, Habis itu kita tahan. di away jangan kalah. Itu aja rumusnya. Di home menang, di away jangan kalah. Kasar-kasarnya kalau draw aja kan 12 poinnya. Iya. Itu aja rumusnya. Di home menang semua, di away jangan kalah. Jadi nanti di away lawan PSG, yang penting jangan kalah. Mau 1-1, 2-2, 0-0 gitu aja. Tapi kalau home-nya draw, wah udah bikin sulit udah. Akan mempersulit kan. Mempersulit. Benfica bisa jadi kejutan juga. Betul. Pokoknya home jangan kalah aja. Udah gitu aja kalau main grup gini. Oke, itu tadi tentang Liga Champion. Nah, ini Calcio Mercato ada Paredes yang katanya hari Senin, berarti besok nih. Besok nih kalau terus ada Lodi bukannya udah kena tim Forest. Ini terakhir. Ini sebelum dia down deal hari ini. Berarti udah kena tim Forest kan? Iya. Ya udah nggak usah lah diomongin. Ngapain diomongin? Oh, berarti tentang Paredes aja udah ini. Weh, Paredes Mercato terakhir nih Ini kayaknya. kayaknya paling antusias Paredes sih. Paredes Mercato terakhir. Gue juga sih sebenarnya. Karena udah tutup mau 4 hari lagi, tanggal 1 ya tutupnya. 1 September. 1 September tutup. Oke. Ya gimana Paredes nih? Udah terakhir nih Paredes nih, nggak ada lagi yang masuk Juve. Paling yang dikeluarin mungkin. Arthur. Penyakit-penyakitnya. Iya. Ya. Oke, balik lagi yang ke tadi kita slide yang kedua ya kan 20% di tengah. Paredes bisa menghidupkan kemungkinan itu menjadi besar. Karena ya Rabiot itu tidak bermain jelek ya kan. Tapi Paredes bisa menjadi opsi yang lebih baik seperti itu kan.
Ya, karena wah, kita lihat sendiri Locatelli dari tengah dan gol ya kan. Roma hoki aja ya kan. Roma hoki ya kan. Kalau Paredes kita datang ya kan. Kalaupun memang kejadian 20% itu akan menjadi 30 atau 40% seperti itu. Dia bisa AMF, DMF, Regista, Mezzala, bisa berbagi peran dengan Locatelli, dan Locatelli tidak perlu bercucuran keringat untuk ke belakang terlalu jauh gitu. Ini bisa menjadi suplai bola untuk Vlahovic dan Milik seperti itu ya kan. Udah Roma hoki ya, udahlah ngapain aja ya kan. Udah, Paredes datang ya kan. 20% jadi 40% bisa. Gimana Bro Riki? Oke. Oke, Paredes. Paredes ya. Dagang lu. Oke. Dari 20% sampai 20%. Paredes ini triangle yang akan memenuhi paketannya nih di tengah nih harusnya nih. Ya, kalau misalnya Paredes datang, gue berharapnya Rabiot lah yang keluar lah. Miretti satu tempat di tengah harusnya udah jadi milik Miretti, karena gue puas banget sama pertandingan semalam ya. Mudah-mudahan bisa konsisten ya anak muda itu ya. Amin. Jadi Paredes datang, Arthurnya yang cabut ya, karena menurut gue udah jadi penyakit ya. Arthurnya kebanyakan dapat gaji buta ya kan. Jadi lebih baik kita masukkan pemain yang bisa lebih bermanfaat untuk tim. Dan menurut gue Paredes punya pengalaman, dia udah juara di negaranya juga udah lumayan kan. Dia masuk di Piala Dunia main juga udah sering gitu ya. Dia bermain dengan pemain-pemain bagus di PSG. Jadi harusnya bisa menularkan pengalaman dan juga kualitas yang bagus ke timnya Juventus gitu, ke tim kita gitu ya. Dan akan terjadi hubungan yang Ya. serasi dengan Di Maria ya. Betul sekali. Dia ada di PSG juga. Betul gitu. sekali. Sama-sama Argentina dan sama-sama dari PSG. Kita mainkan. Tuh. Lewat. Ya. kan. Betul, Nggak betul. perlu hoki-hoki lagi. kan. Paredes kalau nggak salah gajinya 5 juta ya. Iya. Nah, gajinya tinggi. Gajinya tinggi, biasanya yang gaji-gaji tinggi dimainin sama Juventus. Nggak mau rugi, ya kan? Berarti Paredes bakal main. Iya. Tersisa tinggal Locatelli. Locatelli pasti main. Tersisa tinggal Rabiot. Ya menurut lu Rabiot sama Miretti, kira-kira pilih mana Allegri? Kalau gue jadi Allegri sih gue tetap pilih Miretti harusnya. Nah itu kan Allegri versi lo. Allegri versi lo. Oke. Allegri versi lo. Gue sih nggak yakin. Enggak, kalau misalnya Miretti nggak bakal dipinjemin. ya Tapi gue nggak yakin Miretti bakal lain. nggak, Miretti dan Rabiot itu menurut gue posisinya beda, Bro Jeki. Jadi kalau memang mau tampil lebih menyerang ya harusnya Miretti yang dimainkan. Gitu ya. Kalau memang lu mau lebih bermain lebih ke dalam ya mungkin Rabiot bisa jadi opsi, tapi kalau mau nyetak gol masukin Miretti lah, karena dia banyak buat peluang semalamnya, banyak operan-operan kunci juga. Itu sih kalau menurut gua. Ya. Terus. Oh, untuk gimana kalau kita Kalau gue bilang Allegri ini pasti tetap pakai Rabiot. Biar gimana pun Allegri ini ya ada kakunya juga. Lu jangan berpikir Allegri itu udah berubah sadar total gitu. Enggak lah, gue rasa Rabiot yang main. Ya. Paredes main sama Locatelli. Ya, bisa. Miretti nanti mainnya pas gantiin Locatelli tuh capek. Bisa dikompromiin. Artinya kalau kita melihat dari sisi Allegri dan kemudian ekspektasi Juventini atau sebagian besar Juventini ya kan, oke, dari 4-2-3-1 bisa menjadi 4-3-3 atau 4-4-2. Kita lihat aja itu. Paredes nanti. Nah, line up-nya. seperti Percaya sama apa gua, ya? Rabiot tetap main. Paredes datang, Rabiot tetap datang sama Ya, Apa yang serius, Rabiot tetap main. Rabiot tetap main. Tergantung daripada fleksibilitas Allegri. Paredes Kita lihat main. nanti ya kan di formasi. Ini menolong Locatelli aja supaya nggak jadi regista. Nah, Ini lebih menolong Paredes jadi regista, Locatelli maju ke depan. Menolong itu itu aja. dan ini kemungkinan besar semoga ya Juventini bisa lihat semua di tur pramusim. Fagioli cukup menjanjikan, kemudian udah, Rovella mau menjanjikan udah mau dipinjemin. ya kan ekspektasi ya kan, kedalaman ini kedalaman skuad dalam menghadapi Serie A ya Ini kan kan. Paredes mau datang nih. Rovella pasti mau nggak mau slotnya harus ada yang kosong satu. Rovella sama Fagioli kemungkinan cabut. Sekolah dulu nggak apa-apa ya kan, memberikan kesempatan kepada Rabiot ya kan untuk
menunjukkan performa. Memberi kesempatan buat Fagioli dan Rovella inilah main lebih Is oke. Kalau sisi positifnya kan supaya Rabiot bisa menunjukkan performa ya untuk Juve juga sih ya kan ya. Semoga dia nilai jualnya tambah lagi ya kan. Barangkali ada yang mau ya kan tim-tim lain seperti itu gitu kan. Seperti itu. Jadi ini pertanyaannya nanti bisa kita jawab di game-game selanjutnya. Apakah kalau Paredes datang Rabiot tetap main atau enggak? Kita lihat saja. Kalau menurut gue tetap main. Kalau menurut lu kan nggak main. Kalau gua nggak mau dia main sih. Kalau gue masih tetap main. Lu gimana? Kalau gue Balotelli pasti main. seperti posisi gue di tengah ya kan. Ketika Rabiot itu dicabut kemudian Paredes, formasi agak berubah sedikit ya. Miretti masuk bisa jadi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Ya enggak, line up-nya siapa? Line up-nya nggak mungkin kalau Paredes datang Rabiot nggak main, nggak mungkin. Gue malah Allegri itu pasti mainin Rabiot. Ya, kalau misalkan memang Rabiot berarti 4-4-2 kan, kalau kekeh ya 4-3-3 juga atau 4-3-3 ya kan. Itunya aja yang Si apa? siapa Paredes, Regista, Locatelli, Mezzalan. Rabiot ini kan gunanya mau bertahan dan mau maju gitu Iya, aja dia box kan. to box lebih ke box to box. Iya, kita harapkan dia bisa menjaga transisi antara menyerang, bertahan, menyerang seperti itu. Kalau ya gue di tengah, sebagai di tengah ya jalan tengah gitu ya. Kalau sisi kiri dan Ya ini kenapa Miretti nggak main aja? Biar Paredesnya nggak usah kesini. Gue dukung Rabiot kalau dia main kayak semalam, Bro Jeki. Iya. Itu aja sih, kalau dia mainnya nggak kayak semalam jangan nggak gue dukung. Oke lah kalau gitulah. Ya Miretti-nya juga dimainin sekarang sih. Coba kalau Miretti dimainin game pertama, mungkin si Allegri atau Juventus nggak perlu amat nih sama Paredes. Mungkin ini maininnya pas mau tutup transfer. Oke deh kalau gitu teman-teman, itu tadi mengenai suara Juventus ini sudah banyak yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa dapat satu inspirasi baru atau satu input baru mengenai hal yang Juventus. Itu aja dari kita suara Juventus ini ya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Vino alla fine, Forza Juve!